wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Esti Widianti dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas tema penarikan atau perekrutan sumber daya manusia. Hasil yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan langkah-langkah penarikan sumber daya manusia, alasan-alasan penarikan, dan teknik penarikan sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu pengantar untuk materi kita kali ini. Yang pertama adalah pada dasarnya suatu perusahaan atau suatu organisasi ingin meraih suatu keadaan di mana dapat meraih untung yang sebesar-besarnya dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi agar selalu dikenal oleh masyarakat. Yang kedua adalah keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan atau suatu organisasi tersebut didapatkan dari hasil kerja yang dilakukan selama kegiatan perusahaan tersebut berlangsung. Yang ketiga, agar terjadi kelangsungan hidup perusahaan perlu adanya proses penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia secara reguler. Yang keempat, penarikan dibutuhkan untuk mencapai tujuan mendapatkan sumber daya dengan berbagai macam alternatif yang digunakan guna menentukan masa depan perusahaan atau organisasi tersebut. Baik, kita mulai dengan definisi dari penarikan atau perekrutan. Definisinya secara umum adalah penarikan atau perekrutan itu proses menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualitas untuk pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan ya, untuk bekerja begitu ya dalam suatu organisasi begitu ya. Jadi aktivitas ini dimulai dari saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Oke. Nah, tujuan penarikan. Jadi, kegiatan penarikan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas ya. Jadi harus diperhatikan tuh yang pertama, bagaimana legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlukan begitu ya. Nah, adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Jadi ukurannya itu ukuran dan karakteristiknya ya. Ukuran dan karakteristik kelompok pelamar ini membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikut mencapai tujuan begitu. Terus yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan ini dapat mempengaruhi apakah pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima begitu atau tidak begitu. Nah, yang ketiga, sebagai sarana pertukaran informasi. Oke, selanjutnya kita bahas alasan-alasan penarikan sumber daya manusia. Nah, alasan dilakukan penarikan ada beberapa yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan sumber daya manusia, yaitu berdirinya organisasi baru, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Terus yang ketiga adalah terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Kelima, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat sebagai tindakan hukuman. Yang selanjutnya, adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir adalah adanya pekerja yang meninggal dunia. Jadi intinya adalah bahwa apabila sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan pegawai, maka itu menjadi alasan utama dari adanya penarikan sumber daya manusia. Selanjutnya kita bahas di kendala-kendala penarikan. Agar proses penarikan sumber daya manusia itu berhasil, maka perusahaan perlu menyadari berbagai kendala yang ada. Jadi adanya batasan-batasan tersebut bersumber dari organisasi, pelaksana penarikan, dan lingkungan eksternal. Nah, meskipun kendala yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi itu bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lainnya, maka kita akan membahas ya
Berbagai kebijaksanaan organisasional merupakan sumber batasan yang potensial ya. Kebijaksanaan ini berusaha untuk mencapai keseragaman gitu ya, dan manfaat hubungan masyarakat dari sisi ekonomi, sasaran-sasaran lainnya yang mungkin tidak berhubungan dengan penarikan. Nah, di antara kebijaksanaan organisasional yang penting, ini yang penting saja kita bahas itu yang dapat mempengaruhi penarikan itu antara lain adalah yang pertama, kebijaksanaan promosi. Ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Jadi begini, kebijaksanaan promosi dari dalam dimaksudkan untuk memberikan kepada karyawan yang ada saat ini. Jadi kesempatan pertama itu diberikan kepada karyawan yang ada saat ini untuk mengisi lowongan pekerjaan begitu. Nah, kebijaksanaan ini akan meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan para karyawan. Dan yang pertama diberikan kepada karyawan yang sudah ada di perusahaan tersebut begitu. Terus yang kedua, ada kebijaksanaan kompensasi. Besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar serius. Nah, kendala umum yang dihadapi oleh pelaksana penarikan ini adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan kompensasi, penggajian atau pengupahan ya. Jadi sebuah organisasi biasanya menerapkan ada rank atau ukuran atau aturan begitu untuk upah setiap pekerjaan yang berbeda. Gitu ya. Mungkin di Tegal ada UMR, UMK-nya gitu ya. Nah, ini memang akan mempengaruhi ya bagaimana keseriusan dari pelamar untuk melamar pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut begitu. Nah, terus yang ketiga, kebijaksanaan status karyawan. Jadi adanya kejelasan status karyawan ini akan menyebabkan pelamar yang kualifikasinya jelas begitu. Nah, memang tidak sedikit perusahaan memiliki kebijaksanaan penerimaan karyawan dan status mungkin honorer, musiman atau sementara atau part time gitu. Nah, meskipun minat pelamar terhadap tipe status penerimaan seperti ini semakin tinggi, kebijaksanaan tersebut dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan yang berkualitas yang menginginkan status kerja penuh waktu atau full time begitu. Terus selanjutnya adalah kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Perusahaan itu bisa saja memiliki kebijaksanaan untuk menarik tenaga lokal di mana perusahaan itu berlokasi dan beroperasi. Jadi ada sebuah prioritas utama penarikan ini biasa dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat sekitar. Jadi untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang ada di lokasi perusahaan tersebut. Nah, contohnya adalah di sebuah wilayah ada sebuah perusahaan X, maka biasanya yang bekerja di perusahaan tersebut itu adalah warga sekitar gitu. Ini untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Nah, terus kendala-kendala penarikan selanjutnya yaitu dari sisi rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penarikan ya. Dengan merinci persediaan keterampilan, rencana pelatihan dan pengembangan serta promosi dan transfer. Jadi rencana personalia itu menguraikan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dipenuhi melalui penarikan serta mana yang memang harus diisi secara internal begitu. Jadi memang rencana ini membantu proses penarikan karena meringkas kebutuhan-kebutuhan penarikan di waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya kendala penarikan yang ketiga yaitu ada kondisi pasar tenaga kerja. Nah, harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya yang lebih besar. Pasar tenaga kerja itu merupakan suatu wilayah di mana kekuatan-kekuatan ini berinteraksi dengan kekuatan supply atau orang yang mencari pekerjaan itu berinteraksi dengan kekuatan permintaan kayak gitu. Dengan demikian itu menentukan berapa besar harga tenaga kerja. Artinya bahwa jika suplai karyawan berkualitas relatif tinggi dalam pasar tenaga kerja lokal, maka harga tenaga kerja akan cenderung menjadi rendah. Terus sebaliknya, begitu.
semuanya akan berdampak pada upaya-upaya penarikan oleh perusahaan. Terus selanjutnya di sini ada persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan kendala dalam penarikan, misalnya menarik tenaga terampil lebih sulit dibanding dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analis jabatan dan pendapat para manajer. Nah, pengetahuan akan persyaratan-persyaratan jabatan itu memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik ya dalam program penarikan dengan batas-batasan yang pastinya ada di dalam perusahaan tersebut. Terus selanjutnya yang terakhir adalah kebiasaan pelaksana penarikan. Keberhasilan pelaksana penarikan masa lalu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan. Hal ini bisa menghilangkan keputusan yang memakan waktu, tapi juga dapat meneruskan kesalahan-kesalahan atau menghindari alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, para pelaksana penarikan itu memerlukan umpan balik positif dan negatif. Agar apa? Agar mereka tidak hanya menggantungkan diri pada kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk. Selanjutnya kita bahas saluran-saluran penarikan. Secara umum ini ada sekitar 10 saluran penarikan. Kita bahas satu persatu. Ada walk-in. Jadi penarikan sumber daya manusia di mana pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan. Ini gambarnya ya, berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan di sebuah perusahaan gitu. Nah, di sana mengisi belangko lamaran, terus nanti lamaran ini disimpan dalam satu file begitu sampai dinyatakan valid. Setelah itu ada proses selanjutnya. Itu yang pertama. Terus ada selanjutnya rekomendasi dari karyawan. Artinya gini, penarikan sumber daya melalui rekomendasi dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Metode ini memiliki beberapa kebaikan ya. Yang pertama, karyawan yang memberikan rekomendasi itu telah tahu karakteristik dari orang yang akan bekerja begitu. Karena biasanya orang-orang yang terdekat yang dikenal oleh karyawan tersebut yang nanti akan mengisi lowongan pekerjaan dalam perusahaan itu. Terus selanjutnya ada iklan. Nah, iklan dibagi menjadi dua, ada ya dengan cara terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka ini organisasinya jelas disebutkan ya. Terus apalagi ya, pokoknya lengkap di sanalah bagaimana caranya, dikirimkan kemana dan syarat-syaratnya begitu. Ini ada contohnya. Terus yang kedua itu melalui iklan yang tertutup. Jadi tidak menyebutkan nama perusahaan. Pelamar yang berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box dengan nomor tertentu pada kantor pos. Ini contohnya. Ya, saya berikan contohnya biar lebih jelas. Nah, saluran-saluran penarikan selanjutnya adalah melalui agen-agen penempatan tenaga kerja. Nah, penarikan sumber daya manusia melalui kantor penempatan tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah. Jadi perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang ditempatkan langsung ke luar negeri. Ini contohnya salah satunya. Jadi penyedia tenaga kerja untuk luar negeri. Terus lembaga pendidikan. Penarikan sumber daya melalui usaha khusus dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Artinya bahwa biasanya perusahaan ini menyediakan orang-orang yang memang membutuhkan skill tertentu begitu ya. Contohnya merawat orang tua, bayi dan lain sebagainya. Terus organisasi karyawan ya, penarikan sumber daya dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan ini memang jarang, tapi ada ya. Ini banyak dilakukan oleh di luar negeri gitu. Terus ada leasing. Penarikan sumber daya dengan cara menyewa tenaga yang profesional yang terampil kepada perusahaan
berapa banyak jumlahnya. Nah, ini adalah proses penarikan. Ada 5 proses ya. Yang pertama, membuat rencana untuk merekrut. Terus yang kedua, menyusun strategi untuk merekrut. Terus mencari pelamar kerja. Jadi memilih metode apa gitu. Apakah iklannya, mungkin pemilihan iklannya tertutup atau terbuka, apakah melalui penyaluran tenaga kerja, agen dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah menyisihkan pelamar yang cocok. Pelamar yang cocok disisihkan, dan selanjutnya adalah menyisihkan pelamar yang tidak cocok. Yang terakhir adalah kita bahas di evaluasi penarikan. Sukses fungsi penarikan dapat dilihat dari beberapa kriteria. Itu ada jumlah pelamar, jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima, dan yang keempat adalah jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Memang tidak semua perusahaan itu berhasil dalam program-program penanganannya. Ya, oleh karena itu sumber-sumber yang digunakan itu harus senantiasa dievaluasi dan dinilai begitu ya, dengan derajat sukses dalam perolehan personalia yang